Gadis ini baru saja menerima pesan putus pacar. Tidak sengaja melihat dia dan sahabatnya bersama. Dia mencoba menahan air mata di sudut matanya. Tapi dilihat oleh sahabatnya. Maka dia berjinjit untuk menciumnya. Melanggar kewaspadaan terakhir di hatinya. Setelah Dory melihat, dia tidak tahan lagi. Dia menangis yang menyedihkan di bas. Tetapi nggak siapapun menghiburnya. Tapi mereka membicarakannya. Tepat saat ini, seorang pria berlangkah ke arah Dory. Lalu perlahan melepas topinya dan mengenakannya. Ia mau membantunya. Ia tahu gadis tidak ingin orang lain melihat sisi lemahnya. Juga karena tindakan hangat ini. Maka Dory menangis lebih keras. Tapi ia tidak menghiburnya, ia hanya berdiri di sampingnya dan membiarkannya menangis. Sampai ke halte bus terakhir, Dory menunggu semua orang turun. Lalu dia menoleh untuk melihat matanya yang bengkak melalui jendela bus. Pria itu sekali lagi melihat kelemahan gadis. Setelah dia memberinya kacamata hitamnya, dia segera meninggalkan. 7 tahun telah berlalu. Dory masih menyimpan topi dan kacamata itu sebagai harta berharga. Setiap kali ia merasa sedih. Tapi tidak bisa menunjukkannya kepada orang lain. Lalu dia akan memakai kacamata itu untuk menyembunyikan kelemahannya. Sekarang dia telah membuka restoran sushi. Keterampilan gunakan pisau yang terampil. Dengan kecantikannya yang halus. Telah menarik banyak pelanggan. Ia sibuk sepanjang hari. Tunggu sampai semua pelanggan meninggalkan. Maka Dory akan mendengar musik untuk menghilangkan kepenatan sepanjang hari. Tapi tak disangka Wu Bin baru saja pindah di sebelah rumahnya. Tidurnya terpengaruh oleh suara nyanyi Dory. Ia tak bisa menahan lagi. Hanya bisa memukul dinding dengan keras untuk mengingatkannya. Tapi Dory sekarang tenggelam dalam dunia musiknya sendiri. Jadi ia nggak bisa mendengar apapun. Pada akhirnya, Wu Bin harus memakai headphone-nya. Lalu diam menunggu konser solo Dory berakhir. Malam besok, Wu Bin melihat Dory membawa barang-barang ke dalam rumah. Ia mau bilang dengannya tentang hal yang terjadi tadi malam. Tapi tak disangka. Perhatian Dory sekarang terfokus pada kotak yang dipegang Wu Bin di pangkuannya. Apa itu? Apakah itu pakaian dalam? Ia adalah pria. Namun dia memeluk kotak pakaian dalam wanita. Dia adalah mesum sih. Wu Bin menyadari Dory nggak peduli katakan yang ia bilang. Ia dengan marah berlangkah ke arahnya. Tapi Dory tiba-tiba menjadi panik. Dia melambaikan tangannya dan melempar kotak di tangannya. Tutup kotaknya tertiup angin. Para pakaian dalam dengan segala macam warna terbang di langit. Setelah Dory melihatnya, dia mundur selangkah ketakutan. Tapi tidak hati-hati menginjak bubble gun. Ia hampir jatuh. Untungnya, Wu Bin mengulurkan tangan untuk membantunya tepat waktu. Sama seperti itu, mereka berdiri diam di tengah langit gelembung air. Suasana romantis bercampur dengan sedikit rasa malu. Setelah Wu Bin pulang ke rumah, CEO perusahaan pakaian dalam sepertinya. Ia bisa menebak bahwa mungkin ia salah paham tentangnya. Pada saat ia ragu apakah harus menjelaskan padanya atau tidak. Di sisi lain, sahabat yang merampok kekasih Dory 7 tahun yang lalu ke tokonya. Meskipun ia kesini untuk mengantarkan kartu pernikahan. Tapi sebenarnya dia datang ke sini untuk mengejek Dory. Adegan ini tak sengaja dilihat oleh Wu Bin. Kamu dan pacarmu akan datang bersama untuk menghadiri pernikahan, kan? Apakah sampai sekarang kamu masih belum punya pacar? Dory, gadis yang paling cantik sekolah kita. Ketika dia di sekolah, dia disukai oleh banyak siswa. Gak ada. Ya, benar. Tidak ada kekurangan pria di sisimu. Setelah mendengarnya, ia sangat marah dan bergegas ke arahnya. Tapi Wu Bin menyeretnya. Sayang. Siapa ini? Perhatikan, gadis baik cantik maupun seksi ini. Sedang berlangkah yang percaya diri. Langkahnya terlihat seperti sedang berjalan di atas catwalk. Gak sama berjalan di pasar seafood. Ia hanya tersenyum saja. Bisa mempesona semua pria. Bahkan ada orang mengalir air liur berwarna kopi. Namanya Dory. Adalah pemilik restoran sushi.
Keterampilan gunakan pisau yang terampil bersama dengan penampilannya yang cantik telah menarik banyak pelanggan. Meskipun bakat dan cantik, maka saat masih di sekolah, ada siswa gunakan alasan konyol untuk putusnya. Tanggal kelahiran, nasib. Kita putus hanya karena tanggal kelahiran yang tidak sesuai, kan? Ibuku bilang sepertinya. Inilah hal yang penting. Ini juga semacam kursus statistik. Apakah kamu juga mempercayai katakan ini? Kalau enggak, harus berbuat apapun. Apa aku harus mati untuk mencintaimu? Enggak, hal itu enggak pernah terjadi. Mengapa kamu dan aku saling mencintai, kamu harus mati? Ibuku bilang gitu. Setelah mengatakan, ia meninggalkan. Maaf, ibuku memanggilku pulang. Sampai jumpa. Lalu ia segera meninggalkan. Hanya menyisakan Dory yang bingung. Tapi hal ini memang tidak sesederhana. Keesokan harinya, dia menemukan ia mencium sahabatnya. Dory menangis dengan kesakitan. Pada saat ini, seorang pria ke sampingnya. Ia mengambil topi dan kacamata hitamnya untuk membantunya menutupi kelemahan yang tidak ingin dilihat orang lain. 7 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Sahabatnya yang tak malu ke restoran Dory. Ia kesini untuk memberikan kartu pernikahan dan membual tentang cintanya kepada pria jahat itu. Dia berbicara dengan cara yang penuh dengan ironi. Dia mengolok-olok Dory masih jomblo. Setelah mendengarnya, Dory sangat marah. Ia hendak memarahinya. Dihentikan oleh Wu Bin. Sayang. Siapa ini? Dory segera memahami katakannya. Dia segera melingkarkan lengannya di lengan Wu Bin. Kemudian mulai menunjukkan cinta kepadanya. Kemudian dia memperkenalkan pacarnya kepada gadis itu. Inilah pacarku. Aku lupa. Siapa nama ia? Harus berbuat apa? Nama saya Cha Wu Bin. Iya, Wu Bin. Sangat tampan, kan? Ia melihat bahwa dia masih agak curiga tentang hubungan antara keduanya. Keduanya juga bergaul dengan sangat baik. Untungnya, saat ini, sekretaris Wu Bin juga datang tepat waktu. Ia melihat bosnya dipeluk oleh seorang gadis aneh. Ditambah tindakan Wu Bin mengedipkan mata untuk meminta bantuan. Sekretaris segera mengerti apa yang dia maksud. Dia segera berperan. Selamat malam, Sir. Di perusahaan masih ada kontrak 200 juta won yang perlu tanda tangan dari Pak. Selain itu, ada mobil Ferrari. Garansi hampir habis, Pak. Setelah mereka menyelesaikan drama ini, Wu Bin segera menarik sekretarisnya dan kabur dari sini. Melihat bergaya mereka, sahabat juga dapat melihat bahwa keduanya sedang berperan. Jadi dia segera memprovokasinya. Dia langsung memasukkan kartu pernikahan ke tas Dory. Lalu ia berkata, "Jangan lupa ajak pacarmu." Setelah mengatakan itu, dia sangat arogan dan meninggalkan. Setelah ia meninggalkan, Dory merasa lelah. Dia sekali lagi memakai kacamata yang diberikan kepadanya oleh seorang pria baik tahun itu, untuk menutupi kelemahan yang tidak ingin dilihat orang lain. Di sisi lain, sementara secara tidak sengaja, Wu Bin melihat bergayanya di cermin. Ia langsung menebak. Mungkin apa yang baru saja ia lakukan telah terungkap. Memang buruk. Ia ingin kembali ke restoran untuk melihat bagaimana Dory sekarang. Tapi tiba-tiba melihat kacamata yang dia pakai. Ia baru ingat Dory adalah gadis yang menangis di dalam bus 7 tahun yang lalu. Setelah Wu Bin sampai di rumah, dia berbaring di tempat tidur. Tak disangka bahwa 7 tahun telah berlalu dan dia masih memiliki kacamata itu. Ketika ia bertanya-tanya apakah ia harus membicarakan hal yang terjadi tahun itu dengan Dory. Lalu tiba-tiba, bel pintunya berbunyi. Ketika ia berdiri dan hendak membuka pintu, ia menyadari. Ternyata ketukan pintu itu adalah suara detak jantungnya. Sekarang harus berbuat apa?